Bab 181, Mimpi Duan Lingtian. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Duan Lingtian tidak menyadari arus bawah yang sedang terjadi di luar. Jauh di tengah malam, Duan Lingtian sedang berbaring di halaman belakang, memeluk KR di kiri dan Li Fei di kanan. Kakinya disilangkan di atasnya saat dia melihat ke langit dengan tatapan yang agak kabur. Bulan purnama bersinar tinggi di langit, dan deretan bintang yang padat menonjol di langit malam. "Kenapa kamu tidak keluar malam ini?" Li Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingat bahwa tadi malam dan malam sebelum kemarin, Duan Lingtian pergi dengan dua pria yang dikirim oleh Divine Might Marquis kepadanya. Malam ini, bagaimanapun, dia berangkat dari kebiasaannya yang biasa dan benar-benar punya waktu untuk menemaninya dan KR menatap bintang-bintang di sini. Dia telah mendengar tentang pembunuhan dua keturunan langsung klan Su, yang menimbulkan banyak diskusi di luar, dan dia secara tidak sadar merasa bahwa itu sangat mungkin terkait dengan pria ini. "Gadis kecil, kamu sangat ingin aku pergi keluar." Tangan kanan Duan Lingtian sedikit mengerahkan lebih banyak kekuatan. Dia menarik Li Fei ke pelukannya sebelum dengan ringan menamparkan pantat gadis kecil itu dan secara bersamaan meraihnya dua kali. Seketika, sosok Li Fei yang sensitif dan lembut bergetar, dan wajahnya memerah, seolah-olah itu akan meneteskan darah setiap saat. "Tuan muda, kamu menindas kakak perempuan Fei Fei lagi." Suara KR yang jernih dan merdu terdengar, membuat Duan Lingtian merasa segar kembali. Dia sangat berharap momen ini bisa menjadi abadi. Memeluk kedua gadis itu dalam pelukannya sampai langit dan bumi menjadi tua, dan sampai laut mengering dan bebatuan membusuk. Namun sayangnya, dia jelas bahwa ini hanya harapan yang boros, dan masih banyak hal yang menunggu untuk dilakukan olehnya. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menciptakan tempatnya sendiri di dunia ini di mana yang kuat dihormati. Dan hanya ketika dia berdiri di puncak dunia ini dia dapat membawa serta dua gadis ini untuk melakukan perjalanan ke setiap sudut dunia ini dan melihat sepenuhnya keajaiban dunia. Hanya itu yang benar-benar hidup, benar-benar bebas dan tidak terkekang. Pada saat itu, tidak akan ada orang yang mampu mengancamnya, dan semua orang hanya bisa memandangnya. "KR, apakah menurutmu ini tidak adil untuk kakak perempuanmu Fei Fei?" "Jangan khawatir. Aku tidak akan memihak salah satu dari kalian daripada yang lain." Saat Duan Lingtian berbicara, dia memiliki senyum jahat di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pantat KR sebelum dengan ringan meraihnya. "Tuan muda, kamu sangat jahat." KR melemparkan dirinya ke pelukan Duan Lingtian karena malu, dan malu untuk mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama. Duan Lingtian berhenti menggoda kedua gadis itu dan dengan serius berkata, "Baiklah, berikan aku cincin tata ruangmu. Aku akan membantu kalian berdua menulis prasasti malam ini." "Tuan muda, tulisan apa yang Anda tulis untuk kami?" Tatapan KR bersinar, dan setelah dia melepaskan cincin tata ruangnya, matanya yang berair dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Li Fei memandang Duan Lingtian juga. Setelah bersama dengan pria ini begitu lama, dia sudah lama terbiasa dengan betapa ajaibnya dia, tetapi dia masih ingin tahu tentang prasasti apa yang akan dia tulis untuk mereka. Prasasti korosi tulang. Duan Lingtian menerima cincin tata ruang yang diberikan kedua gadis itu kepadanya dan tersenyum ringan. Selanjutnya, dia memperkenalkan efek prasasti korosi tulang kepada kedua gadis itu. Untuk sesaat, kedua gadis itu ketakutan sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, karena dia tidak terkejut dengan reaksi kedua gadis itu. Duan Lingtian berdiri dan kembali ke kamarnya dengan dua cincin tata ruang, dan setelah dia menarik tumpukan bahan dari cincin tata ruangnya sendiri, dia mulai menulis. Menulis dua prasasti korosi tulang dalam satu malam sangat menghabiskan kekuatan spiritual Duan Lingtian. Setelah menyelesaikan proses inscribing dan mengembalikan cincin tata ruang ke KR dan Li Fei, Duan Lingtian tidak bisa menahan lebih lama lagi dan langsung tertidur lelap di tempat tidur KR. KR berbaring di samping Duan Lingtian. Matanya menatap wajah tampan Duan Lingtian, dan senyum kebahagiaan muncul di wajahnya yang cantik. Justru karena pria inilah hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa, dan seluruh hidupnya akan dijalani untuk pria ini tanpa penyesalan bahkan sampai mati. Saat fajar keesokan harinya, ketika Duan Lingtian bangun, dia merasa pusing. Hanya setelah mengukur lingkungan, dia menyadari bahwa dia tidak berada di kamarnya sendiri, dan dia mengingat apa yang terjadi tadi malam. "Benar, aku tertidur di kamar KR tadi malam."
Duan Lingtian memperhatikan gadis muda yang duduk bersila dalam kultivasi di samping setelah dia berdiri. Duan Lingtian memeluk gadis muda itu dari belakang, menyebabkan sosok halus gadis muda itu bergetar dan tersentak bangun dari kultivasinya. Tuan muda, kamu sudah bangun. Ya, Duan Lingtian mengangguk sambil dengan rakus menarik napas dalam-dalam. Aroma tubuh alami gadis muda itu selalu menyenangkan untuk dicium. Duan Lingtian dan KR pergi bersama untuk sarapan setelah KR membantunya berganti pakaian, dan baru setelah itu dia berjalan keluar rumah dan berjalan menuju Akademi Paladin. Hari biasa berlalu begitu saja. Saat senja, setelah berjalan keluar dari gerbang Akademi Paladin, suasananya tenang dan hening seperti kemarin. Selain Zhang Qian dan Zhao Gang, dia tidak melihat ada pihak ketiga lain yang mengawasinya dari bayang-bayang. Duan Lingtian tidak berani gegabah, karena dia jelas dalam hatinya bahwa semakin tenang, semakin besar kemungkinan itu adalah ketenangan sebelum badai. Tiba-tiba, Zhang Qian muncul dan dengan hormat berkata kepada Duan Lingtian, "Tuan muda, Markis meminta kehadiran Anda." Alis Duan Lingtian berkerut, tetapi dia tidak merasa itu tidak terduga, karena saat ini klan Su sedang berjaga-jaga seolah-olah dihadapkan dengan musuh yang tangguh, dan ini adalah sesuatu yang terkenal di setiap rumah tangga di kota kekaisaran, sehingga Divine Might Marquis Estate secara alami akan mendengar berita itu. Paman Ninya pasti akan menaruh kecurigaannya pada Duan Lingtian karena fakta bahwa Duan Lingtian mendapat informasi tentang berbagai bisnis klan Su dan orang yang bertanggung jawab atas bisnis itu darinya. Kalian berdua tidak menjualku, kan? Duan Lingtian memandang Zhang Qian dengan tatapan membara dan berbicara dengan cara bahwa jika Zhang Qian mengatakan ya, maka dia akan mengusir Zhang Qian dan Zhao Gang. Tidak, Zhang Qian buru-buru menggelengkan kepalanya. Masalah klan Su tidak hanya terkait dengan Duan Lingtian, tetapi juga dengan kehidupan dan harta benda dirinya dan keluarganya, jadi dia tidak akan berani berbicara sembarangan. Bagus, Duan Lingtian mengangguk puas. Zhang Qian sekali lagi menyembunyikan dirinya dalam bayang-bayang, dan Duan Lingtian malah berjalan menuju Divine Might Marquis Estate. Di gerbang utama Divine Might Marquis Estate, Duan Lingtian memperhatikan bahwa prajurit yang berjaga adalah wajah yang familiar, justru prajurit muda yang ditampar kepalanya oleh prajurit yang lebih tua terakhir kali dia datang ke sini. Berhenti, tepat pada saat ini, seorang prajurit lain berdiri dan menghalangi jalan Duan Lingtian. Tamparan. Di bawah tatapan tercengang Duan Lingtian, prajurit muda yang ditampar oleh prajurit yang lebih tua di lain waktu memberi prajurit yang memblokir Duan Lingtian tamparan di kepala. Di bawah tatapan marah prajurit yang ditampar kepalanya, prajurit muda itu dengan hormat memandang Duan Lingtian. "Tuan muda Lingtian, silakan masuk." Duan Lingtian mengangguk dan melirik prajurit muda itu dalam-dalam. Orang ini, dan tamparan itu sebelumnya, dia tidak mungkin melakukannya dengan sengaja, kan? Seperti yang diharapkan, ekspresi marah pada prajurit yang ditampar itu menghilang seketika. Dia memiliki ekspresi gelisah ketika dia melihat prajurit muda itu dan bertanya, "Saudara Si, siapa dia?" "Dia Tuan Muda Lingtian, keponakan Markis. Nak, lihat baik-baik lain kali dan jangan gegabah lagi." Prajurit muda itu bertindak seperti seorang penatua saat dia berbicara. Saat dia berbicara, dia mengusap bagian belakang kepalanya dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. "Aku juga pernah mengalaminya." Divine Might Marquis Estate, di dalam aula penonton. Ketika Duan Lingtian masuk, dia memperhatikan bahwa Divine Might Marquis Ni Yuan sudah menunggunya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Paman Ni, apakah ada sesuatu yang Anda panggil saya ke sini?" Dengan senyuman, "Tian kecil, jujurlah dengan Paman Ni Anda. Apakah Anda membawa Zhang Qian dan Zhao Gong untuk membunuh Su Lai dan Su Yong dari klan Su?" Pada saat yang sama Ni Yuan bertanya, matanya menatap tajam ke arah Duan Lingtian seolah-olah ingin melihat sesuatu dari wajah Duan Lingtian. Tapi sayangnya, dia tidak melihat apa-apa. "Paman Ni, jika kamu tidak memiliki bukti, maka jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab," kata Duan Lingtian dengan serius. "Kamu, Nak, Zhang Qian dan Zhao Gang tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Itu adalah perintah yang kamu berikan, kan? Tidak heran kamu mengatakan bahwa kamu menginginkan kendali mutlak ketika kamu meminta mereka dariku. Kamu sudah merencanakan semuanya pada waktu itu, baik," kata Ni Yuan dengan marah. Meskipun Duan Lingtian tidak mau mengakuinya, Ni Yuan tahu bahwa dia menebak dengan benar. "Paman Ni, semua ini hanya tebakanmu." Wajah Duan Lingtian tetap tidak terpengaruh sebelum berkata, "Paman Ni,
jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi. Tunggu, Ni Yuan menghentikan Duan Lingtian sebelum menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Aku tidak memanggilmu untuk menanyakan itu padamu. Karena Zhang Qian dan Zhao Gang tidak akan berbicara sepatah kata pun, aku sudah menduga bahwa bahkan jika kamu datang, kamu tidak akan jujur. Alasan aku memanggilmu kali ini adalah karena saya ingin berbicara dengan Anda tentang perang di perbatasan Barat Laut. Saat dia selesai berbicara, ekspresi Ni Yuan menjadi serius. Perbatasan Barat Laut. Duan Lingtian tidak bisa tidak mengingat bahwa Guru Sima dari Departemen Mastermind bintangnya pernah menyebutkan hal ini kepadanya. Paman Ni, mengapa kamu berbicara kepadaku tentang ini? Tentu saja ada alasan mengapa saya berbicara kepada Anda tentang ini. Perang di perbatasan Barat Laut ini sulit, dan Yang Mulia telah memberi saya wewenang penuh untuk bertanggung jawab atas pengiriman bala bantuan. Sebagian dari bala bantuan ini akan dimobilisasi dari Akademi Paladinmu. Jika ada siswa yang mampu menerapkan apa yang telah dia pelajari, terutama jika siswa tersebut berasal dari Akademi Mastermind bintangmu, maka satu orang akan setara dengan pasukan di medan perang. Ni Yuan melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Ketika saya berdiskusi dengan wakil dekan Zhan dari Akademi Paladin Anda, dia dengan penuh semangat merekomendasikan Anda kepada saya. Tentu saja, dia tidak tahu hubungan antara Anda dan saya. Dia merekomendasikan saya. Duan Lingtian bingung, tapi dia tercerahkan. Setelah memikirkannya, dia berpikir bahwa pasti Guru Sima yang merekomendasikannya ke wakil dekan. Benar, dia merekomendasikanmu. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk mengalaminya? Pada saat itu, pasukan bala bantuan ini akan dipimpin oleh kakakmu Ni. Ni Yuan menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang sangat rumit. Pada awalnya, ketika wakil dekan Zhan merekomendasikan Duan Lingtian, dia skeptis. Tetapi kemudian, ketika wakil dekan Zhan menyebutkan strategi, menyeberangi laut sambil menipu surga, yang dipikirkan Duan Lingtian, itu menyebabkan dia kewalahan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keponakan ini, yang bakat alaminya dalam martial Dao dan bakat alami dalam alkimia yang menantang surga, memiliki bakat alami yang mengerikan dalam seni strategi. Tentu saja aku tertarik. Duan Lingtian buru-buru mengangguk. Paman Ni, kapan bala bantuan menuju ke perbatasan Barat Laut? Dalam sebulan, jika kamu ingin pergi, maka persiapkan dengan baik selama ini, kata Ni Yuan. Oke, Duan Lingtian mengangguk sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Medan perang kehidupan ini benar-benar berbeda dari medan perang kehidupan sebelumnya. Dia telah mengambil bagian dalam beberapa medan perang di kehidupan sebelumnya, tapi itu praktis hanya bersaing dengan senjata api dan jauh dari pertempuran berdarah panas di medan perang seumur hidup ini yang menggunakan senjata dingin. Dalam hati Duan Lingtian, selalu ada mimpi. Dia berharap suatu hari nanti, dia akan dapat memacu kudanya untuk membunuh musuh-musuhnya di medan perang seperti yang dilakukan di zaman kuno di dunia sebelumnya dan bertempur sampai saat terakhir, sepenuhnya melampiaskan darah panas ke seluruh tubuhnya. Sekarang dia akhirnya mendapatkan kesempatan. Bab 182, Jangan Iri Padaku. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Ada jejak senyum gembira di wajah Duan Lingtian bahkan setelah dia sampai di rumah. KR mengedipkan matanya yang indah yang dipenuhi rasa ingin tahu saat dia bertanya, Tuan muda, apa yang membuatmu begitu bahagia? Li Fei melihat ke atas juga. Dia bisa dengan jelas merasakan suasana hati Duan Lingtian yang gembira saat ini. Bukan apa-apa, hanya saja bulan depan aku berencana untuk pergi ke medan perang untuk melihatnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berbicara dengan santai. Namun, tanpa diduga, wajah cantik KR dan Li Fei menjadi pucat ketika Duan Lingtian selesai berbicara. Medan perang. Sejauh yang mereka tahu, medan perang adalah tempat yang sangat berbahaya, dan begitu seseorang pergi ke sana, seseorang mungkin tidak akan pernah kembali. Tuan muda, bisakah kamu tidak pergi? KR memiliki ekspresi yang lembut dan menyentuh dengan mata yang berlinang air mata, karena dia tidak ingin Duan Lingtian mengambil risiko. Jika kamu ingin pergi, maka aku ingin pergi bersamamu. Li Fei memiliki ekspresi pantang menyerah. Dia berbicara dengan cara yang menunjukkan bahwa jika Duan Lingtian tidak membawanya, dia tidak akan membiarkan Duan Lingtian pergi. Duan Lingtian merasa kepalanya sakit. Apa yang kalian berdua pikirkan? Aku hanya pergi sebagai bala bantuan. Terlebih lagi, itu bukan jenis bala bantuan yang memasuki medan perang,
aku akan menjadi tipe dalang yang tetap berada di dalam kamp dan memberikan saran dan saran kepada pria di medan perang, mengerti? Apalagi, ini adalah aturan Akademi Paladin, jika seseorang tidak memasuki medan perang, maka dia tidak diperbolehkan untuk lulus. Saat Duan Lingtian selesai berbicara, bahkan dia sendiri merasa wajahnya menjadi panas. Jika dia memasuki medan perang, akankah dia dengan patuh tetap berada di dalam kamp? Jawabannya pasti tidak. Itu aturan Akademi Paladin. Ekspresi Li Fei sedikit mereda, karena dia tahu bahwa Duan Lingtian memilih Departemen Star Mastermind di Akademi Paladin, dan dia juga tahu perbedaan antara Star Mastermind Departemen dan Star General Departemen. Ya, kata Duan Lingtian dengan berani. Akhirnya, Duan Lingtian menghabiskan waktu cukup lama sebelum akhirnya bisa menenangkan kedua gadis itu. Dan jika dia bisa memilih, dia lebih suka bertarung dengan seniman bela diri Nas Chen Sol tingkat pertama. Tentu saja, dia akan membunuh lawannya dengan prasasti korosi tulang. Selanjutnya, Duan Lingtian mendapatkan cincin tata ruang ibunya darinya dan membantunya menuliskan prasasti korosi tulang juga. Hanya setelah melakukannya dia menetap dan berkultivasi. Targetnya adalah untuk menembus ke tingkat ke-7 dari tahap pembentukan inti dalam sebulan. Keesokan harinya, Duan Lingtian baru saja memasuki ruang kelas ketika dia mendengar diskusi yang intens dari para siswa di dalam kelasnya. Diskusi mereka justru terkait dengan masalah bala bantuan untuk perbatasan barat laut sebulan dari sekarang. Xiao Yu dan Xiao Sun berkumpul di samping Duan Lingtian dan Xiao Sun berkata, "Duan Lingtian, aku mendengar bahwa lebih dari 300 siswa Akademi Paladin kita akan memperkuat tentara 1 bulan dari sekarang di medan perang perbatasan barat laut." Aku pernah mendengarnya. Duan Lingtian mengangguk. Diduga, di antara 300 siswa plus ini, 300 berasal dari Departemen Umum Bintang, dan Departemen Umum Bintang kami mungkin hanya akan mengirim tidak lebih dari 10 orang. Nada suara Xiao Yu mengandung kekecewaan yang jelas. Ini tidak biasa. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Siswa Departemen Star Mastermind tidak dilahirkan untuk medan perang, mereka melayani lebih banyak dalam urusan domestik Kerajaan Langit Merah, sama seperti petugas layanan sipil dari pemerintah kerajaan, dan gubernur kabupaten dari 18 kabupaten, mereka pada dasarnya semua dari Departemen Star Mastermind, dan beberapa pejabat di bawah mereka juga berasal dari Departemen Star Mastermind. Xiao Sun memiliki senyum pahit di wajahnya. Saya berharap tidak lebih dari bertukar tempat dengan Tian Hu sekarang, meskipun siswa kelas 1 dari Departemen Umum Bintang tidak memiliki kuota penempatan untuk memasuki bala bantuan. Dalam 2 tahun lagi, saya setidaknya akan memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang. Di dalam Departemen Star Mastermind, saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang dan melihat bahkan setelah saya lulus. Medan perang itu brutal, terlebih lagi, lingkungannya sangat buruk. Ini tidak sebanding dengan kehidupan mewah yang kamu miliki di klan Xiao. Jika kamu pergi, kamu mungkin tidak terbiasa dengan itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia jelas tentang mentalitas Xiao Sun, dan itu tidak lebih dari rasa ingin tahu. Tidak buruk memiliki pengalaman, kata Xiao Sun. Xiao Yu mengangguk setuju. Duan Lingtian memperhatikan tatapan antisipasi mereka dan berkata, dengan senyum ringan, jika kalian berdua benar-benar ingin pergi, aku bisa mendapatkan 2 tempat untukmu. Kamu, Xiao Sun dan Xiao Yu sama-sama memiliki keraguan di wajah mereka saat mereka menatap Duan Lingtian, dan Xiao Sun berkata, Duan Lingtian, Anda memiliki rekomendasi kuat dari Guru Sima, dan dengan demikian Anda mungkin bisa mendapatkan tempat, Anda bisa mendapatkan 2 tempat untuk kami. Itu terlalu membanggakan, kecuali jika Anda tahu jenderal yang memimpin pasukan kali ini, atau Anda mengenal Divine Might Marquis. Apa, kalian berdua tidak percaya padaku? Duan Lingtian mulai tertawa. Xiao Sun benar-benar tepat sasaran kali ini. Dia tidak hanya tahu jenderal yang memimpin pasukan kali ini, tetapi pada saat yang sama dia juga tahu tentang Divine Might Marquis. Bagi Duan Lingtian, 2 tempat hanyalah masalah mengucapkan 1 kalimat. Tatapan Xiao Yu terfokus saat dia berkata, dengan terkejut, Duan Lingtian, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk mendapatkan tempat untuk kami? Kau sudah mengenalku begitu lama, apakah aku pernah berbohong padamu? Duan Lingtian sedikit terdiam. Bahkan orang ini, Xiao Yu, meragukannya. Kalian berdua mempersiapkan diri dengan baik bulan ini, dalam sebulan, pergilah bersamaku. Meskipun Xiao Yu dan Xiao Sun tidak tahu mengapa Duan Lingtian begitu percaya diri,
mereka menyadari bahwa Duan Lingtian tidak bercanda, dan mata mereka bersinar. Benar, ketika kita makan siang, jangan menyebutkan masalah ini. Aku khawatir Tianhu juga ingin mengikutiku. Tidak apa-apa kalau kalian berdua mengikuti karena kalian berdua adalah siswa Mastermin Bintang dan tidak harus secara pribadi memasuki medan perang, tetapi Tianhu berbeda, kata Duan Lingtian, dengan ekspresi serius. Jika Tianhu saat ini memasuki medan perang, dia hanya akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, dan sebagai teman, dia tidak ingin Tianhu mengambil risiko. Jangan khawatir, kami tahu apa yang harus dilakukan, anak itu Tianhu, bahkan jika kamu tidak membantunya mendapatkan tempat, dia masih akan memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang dalam 1 atau 2 tahun. Xiao Sun tertawa. Tak lama, Sima Chang Feng tiba. Kelas sepanjang pagi berlalu dengan sangat cepat. Saat hampir tengah hari, Sima Chang Feng memanggil Duan Lingtian. Duan Lingtian, perintah penguatan medan perang perbatasan barat laut telah diturunkan. Saya sudah merekomendasikan Anda kepada wakil dekan. Daftar Departemen Star Mastermin akan dirilis setengah bulan dari sekarang. Anda akan berangkat sebulan dari sekarang, jadi kamu bersiap dengan benar. Duan Lingtian dengan ringan mengangguk dengan ekspresi riang. Melihat ekspresi tenang Duan Lingtian menyebabkan Sima Chang Feng diam-diam terkejut. Anak ini memang jenius dengan potensi besar. Dia akan memasuki medan perang, namun dia sebenarnya sangat tenang. Namun, jika Sima Chang Feng tahu bahwa Duan Lingtian telah menerima berita itu sebelumnya, itu adalah misteri bagaimana ekspresinya nantinya. Siang hari, saat mereka sedang makan di kantin, Tianhu memiliki ekspresi puas dan bersemangat. Saya mendengar bahwa daftar bala bantuan Departemen Umum Bintang untuk medan perang perbatasan barat laut kali ini telah dirilis, dan banyak dari siswa adalah siswa kelas 2 dari Departemen Umum Bintang, sepertinya saya akan memiliki kesempatan tahun depan. Selama kamu bekerja keras dan berkultivasi, kamu secara alami akan memiliki kesempatan, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Heh, Duan Lingtian, kalian semua tidak perlu iri padaku, sungguh. Meskipun siswa Departemen Star Mastermin Anda memiliki peluang 90% plus bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang sampai lulus, masih ada seutas harapan. Selain itu, tidak masalah jika Anda tidak dapat memasuki medan perang, karena membunuh tidak cocok untuk Anda semua. Tianhu tampak seperti sedang menghibur kelompok 3 orang Duan Lingtian, tetapi nada suaranya, bagaimanapun, jelas mengandung sedikit rasa puas diri. Ya, kamu benar, kata Duan Lingtian dengan serius sambil menahan tawanya dengan paksa. Hahaha, Xiao Yu dan Xiao Sun tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kalian semua tertawakan? Tianhu memasang ekspresi terkejut. Tidak, Xiao Yu dan Xiao Sun menggelengkan kepala. Tidak peduli bagaimana pertanyaan Tianhu, mereka tidak akan berbicara sepatah kata pun. Mereka yakin bahwa Tianhu akan mengetahui kebenaran dalam 1 bulan. Setelah menyelesaikan makan mereka, Duan Lingtian sekali lagi berkultivasi di atas pohon besar di sisi lapangan latihan seni bela diri sepanjang sore sebelum meninggalkan Akademi Paladin bersama Xiao Sun dan Xiao Yu. Setelah berpisah, Duan Lingtian langsung pulang. Di sudut terjauh dari Inner City. Tidak jauh dari sana, seorang pria parubaya perlahan berjalan di depan sebuah bangunan terpencil, dan jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa kakinya saat ini menggigil. Sial, aku tidak melakukan pekerjaan ini lagi, meskipun aku hanya perlu berbicara, orang di belakang meja itu terlalu menakutkan. Dia hanya mengucapkan 2 kalimat dan aku hampir mengompol karena ketakutan. Saat dia bergumam, pria parubaya itu menggertakkan giginya dan akhirnya berjalan ke dalam gedung. Di dalam lobi yang luas, hanya ada 1 orang yang berdiri di belakang konter. Saya datang untuk mengkonfirmasi tugas, bahwa Duan Lingtian. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan tidak berani menatap pria muda di belakang konter. Pria muda di belakang konter mengerutkan kening ketika dia melihat penampilan ketakutan pria parubaya itu, dan dia dengan acuh tak acuh berkata, kami tidak menerima tugas ini. Apa, tidak menerima? Pria parubaya itu menjadi bodoh. Dia tidak pernah membayangkan akan ada hasil seperti itu, dan untuk sesaat dia sepertinya lupa untuk takut. Dia ketakutan dan berkata, bukankah ini organisasi Ghastly Shadow? Bukankah Ghastly Shadow adalah organisasi pembunuh paling terkenal di Crimson Sky Kingdom? Kamu bahkan tidak bisa merawat seorang pemuda. Tamparan,
Tatapan dingin pemuda itu seperti pedang saat menyapu pria paruh baya itu. Dia mengangkat tangannya dan menjatuhkan setumpuk perak di atas meja. Ini adalah setoran, itu dikembalikan. Kalian semua, pria paruh baya itu sepertinya tiba-tiba mendapatkan keberanian entah dari mana dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Persetan, mata pemuda itu sedikit menyipit, dan niat membunuh yang sedingin es tersapu darinya. Dalam sekejap pria paruh baya itu diselimuti niat membunuh. Tubuhnya bergetar dan dia ketakutan sampai-sampai dia membasahi celananya. Aku memintamu untuk pergi. Apakah kamu tidak mendengarku? Suara pemuda itu secara singkat mengandung sedikit ketidaksabaran. Aku tidak bisa bergerak. Pria paruh baya itu tertawa getir. Kamu benar-benar berani mengotori titik operasi bayangan hantuku. Pemuda itu mencium bau urin yang menyengat. Wajahnya menjadi muram sebelum mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali semua perak di konter. Kamu dapat menganggap perak ini sebagai biaya pembersihan, jika orang di belakangmu keberatan, kamu dapat memintanya secara pribadi untuk datang menemuiku. Sekarang, aku akan memberimu waktu 3 napas untuk menghilang, jika tidak, tinggalkan hidupmu di sini. Suara pemuda itu menjadi lebih dingin. Wajah pria paruh baya itu menjadi pucat pasi dan kakinya gemetar. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi embusan angin saat dia bergegas keluar dari titik operasi bayangan mengerikan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. 200.000 perak hilang begitu saja. Setelah pergi, pria paruh baya itu tampaknya akhirnya bereaksi terhadap 200.000 yang tampaknya telah disita. Embusan angin bertiup, dan pria paruh baya itu merasa di mana-mana di bawah ikat pinggang menjadi dingin. Tetapi itu bahkan lebih sedingin es di dalam hatinya, 200.000 perak hilang begitu saja. Bagaimana dia akan kembali dan menjelaskannya? Saat dia melirik celananya yang basah, dia benar-benar ingin memotong benda itu di bawah ikat pinggangnya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia sama sekali tidak memiliki keberanian. Bab 183, Mantan Jenius Nomor 1. Penerjemah, Qurazi Tolanzuraitor Editor, Lukas. Di dalam rumah halaman yang luas di pusat kota Imperial City. Sampah, berlutut. Seorang pria paruh baya dengan wajah kaku menendang kakinya keluar seperti sambaran petir, menendang pria paruh baya dengan celana basah kuyup ke lantai. Dia berlutut di sana di tanah dan menggigil dengan kepala menunduk. Dia tidak berani melihat sosok besar dan tinggi di hadapannya. Tuan kedua, saya yang tidak menangani masalah ini dengan baik. Saya akan mengganti 200.000 perak yang hilang dari sampah ini. Pria paruh baya dengan wajah kaku berkata dengan hormat kepada sosok besar dan tinggi itu. 200.000 perak adalah masalah kecil. Sosok besar dan tinggi berjalan keluar dari bayang-bayang, dan di bawah sinar bulan, wajah yang sedikit bermartabat terungkap sebentar. Ini adalah pria paruh baya lainnya, dan penampilan bermartabat dari seseorang di posisi tinggi terpancar dari antara alisnya. Bayangan mengerikan itu tidak mau menerima tugas pada kecil itu. Pria paruh baya yang bermartabat menatap pria paruh baya yang berlutut di lantai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena dia samar-samar bisa mencium bau urin yang menyengat. Ya, tuan kedua, pria paruh baya yang berlutut di lantai buru-buru mengangguk dan tubuhnya menggigil. Pria paruh baya yang bermartabat itu melirik pria paruh baya dengan wajah kaku, dan berkata, dengan suara yang sangat tenang, bersihkan. Tuan kedua, bebaskan aku. Tuan kedua, selamatkan. Wajah pria paruh baya yang berlutut di tanah menjadi pucat pasi, tetapi dia bahkan belum selesai berbicara sebelum tengkoraknya hancur dengan tamparan pria paruh baya di sampingnya. Mati, tuan kedua, bahkan bayangan mengerikan tidak mau menerima tugas di Duan Lingtian. Apakah dia punya? Pria paruh baya dengan wajah kaku itu sedikit ragu-ragu. Aku sangat jelas tentang latar belakangnya, karena bayangan mengerikan tidak akan menerimanya. Carilah orang lain untuk berurusan dengannya. Pria paruh baya dengan ekspresi bermartabat mengangkat tangannya, dan setumpuk besar perak jatuh ke tanah. Ini adalah 30 juta perak. Anda mengurus masalah ini dengan bersih. Saya tidak ingin orang lain dari klan mengetahuinya. 30 juta perak. Pupil pria paruh baya dengan wajah kaku mengerut, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa pria di depannya akan bersedia membayar kekayaan yang begitu besar untuk seorang pemuda berusia 18 tahun. Ya, tuan kedua, pria paruh baya dengan wajah kaku menyingkirkan perak sebelum mengambil mayat di sampingnya dan dengan cepat meninggalkan halaman rumah. Dalam waktu singkat, hanya pria paruh baya dengan ekspresi bermartabat yang tersisa di dalam rumah halaman,
dan suara sedingin es bergema dari dalam mulutnya, memenuhi seluruh halaman rumah. Duan Lingtian, kamu membunuh putraku, jadi aku akan membuatmu mati tanpa kematian. Pagi-pagi sekali, saat cahaya pertama matahari pagi turun ke tanah, sedikit sinar matahari bersinar melalui jendela untuk turun ke pemuda yang duduk bersila di tempat tidurnya. Huff, setelah waktu yang lama, pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan tatapannya terfokus. Dengan kemajuan saya saat ini, saya harus bisa menembus ke tingkat ke-7 tahap pembentukan inti sebelum berangkat. Setelah mengenakan pakaian ungu, pemuda itu meninggalkan rumah setelah sarapan. Saat ia melewati sisi lapangan latihan seni bela diri setelah memasuki Akademi Paladin, banyak siswa terlihat mengembangkan keterampilan bela diri dan sparring di dalam lapangan latihan seni bela diri. Orang-orang ini semuanya adalah siswa dari Departemen Umum Bintang. Tatapan Duan Lingtian sedikit terfokus. Sepertinya pasukan bala bantuan yang akan berperang 1 bulan dari sekarang telah membangkitkan semangat para siswa Departemen Umum Bintang ini. Tiba-tiba, 3 pemuda berjalan ke arahnya dari jauh. Senyum muncul di sudut mulut Duan Lingtian, karena ada wajah yang akrab di antara 3 orang di depan matanya, dan itu adalah Duan Rong, sepupu Duan Lingxing. Sejak Duan Lingxing meninggal, Duan Lingtian tidak pernah melihat Duan Rong lagi. Tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan bertemu dengannya di sini. Duan Rong menundukkan kepalanya ketika dia melihat Duan Lingtian, dia punya niat untuk menghindarinya. Duan Rong, apa yang kamu takutkan? Pria muda jangkung di samping Duan Long memandangi pemuda berpakaian ungu yang jauh, dan alisnya yang berbentuk pedang dirajut, tampak sedikit bingung. Kakak Suking, dia Duan Lingtian. Orang lain tertawa pahit, dia Duan Lingtian. Tatapan pemuda bernama Suking terfokus dan cahaya terang melintas di dalam, dan dia mengangkat tangannya untuk meletakkannya di bahu Duan Rong. Duan Rong, kamu seseorang yang berasal dari Myriad Ling County, mungkinkah kamu pikir dia masih bisa menggertakmu denganku di sini? Duan Rong bergidik ketika dia kembali ke akal sehatnya. Ya, bagaimana dia bisa lupa? Pria muda di sampingnya adalah putra Gubernur Kabupaten Myriad Ling County, Tuan Muda Perkebunan Gubernur Kabupaten. Sebelum kemunculan Duan Lingtian, dia bahkan secara terbuka diakui sebagai siswa dengan bakat alami tertinggi di Martial Dao di Akademi Paladin setelah Duan Rufeng. Duan Lingtian berdiri di kejauhan, dan ketika dia menyadari bahwa Duan Rong tampak seperti seekor tikus yang memperhatikan seekor kucing ketika dia melihatnya, Duan Lingtian tidak berencana untuk mengolok-olok Duan Rong. Tapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa Duan Rong tampaknya telah mendapatkan kembali semangatnya dan bahkan berjalan ke arah Duan Lingtian dengan 2 pemuda lain di sampingnya dengan sikap yang sangat mengesankan. Itu menyebabkan Duan Lingtian tercengang. Tidak ada yang salah dengan kepala Duan Rong ini, kan? Mungkinkah dia ingin datang untuk dipukuli lagi? Kamu Duan Lingtian. Duan Lingtian memperhatikan bahwa pemuda jangkung di samping Duan Rong menatapnya dengan tatapan bermusuhan, dan nadanya bercampur dengan sedikit kedinginan. Pemuda jangkung ini memiliki paras yang tampan dan watak yang luar biasa. Duan Lingtian dapat melihat bahwa dia berasal dari latar belakang yang luar biasa hanya dengan pandangan sekilas. Ya, alis Duan Lingtian terangkat. Mungkinkah orang ini ingin maju untuk Duan Rong? Saya Suking. Suking menatap tajam ke arah Duan Lingtian, dan jejak permusuhan tiba-tiba muncul di matanya. Sebelum pemuda berbaju ungu di hadapannya membunuh Duan Lingxing dan menyebarkan namanya ke seluruh Akademi Paladin, dia adalah orang jenius nomor 1 yang diakui secara publik di Akademi Paladin. Tapi sejak itu, lingkaran cahaya ini telah diambil oleh pemuda berbaju ungu di depannya. Ini menyebabkan dia, yang sombong, merasa agak sulit untuk menerima. Suking, Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Nama ini tidak asing baginya, dia masih ingat hari itu ketika dia baru saja tiba di kota kekaisaran. Dia pernah mendengar orang lain mendiskusikan orang ini di dalam restoran di luar kota. Mereka bahkan mengatakan bahwa orang ini mengikuti ayahnya yang pecundang itu untuk menjadi jenius martial Dao dengan bakat alami tertinggi di Akademi Paladin dalam 20 tahun terakhir. Kemudian, setelah dia masuk Akademi Paladin, dia masih sering mendengar orang lain menyebut Suking ini. Suking, seorang siswa kelas 2 dari Departemen Umum Bintang Akademi Paladin, memiliki kultivasi di tingkat ke-9 tahap pembentukan inti, dan dia bahkan memiliki senjata roh kelas 7. Di antara siswa di bawah Origin Core Stage dalam Akademi Paladin, tidak ada yang cocok untuknya. Apa, kamu ingin maju untuk Duan Rong?
Tatapan Duan Lingtian terfokus saat dia menatap Su Qing dengan tenang. Jadi bagaimana jika aku? Senyum dingin muncul di sudut mulut Su Qing, dan cahaya dingin melintas di matanya. Sementara itu, wajah Duan Lingtian dan Su Qing telah menarik banyak siswa. Karena ini adalah sisi dari lapangan latihan seni bela diri, sekelompok siswa yang hadir di dalam lapangan latihan seni bela diri telah berkumpul tak lama kemudian. Duan Lingtian, sosok kuat berjalan keluar dari dalam kerumunan dan berdiri di samping Duan Lingtian. Duan Lingtian memandang Tianhu dan sedikit terkejut sebelum tersenyum ringan dan berkata, "Tianhu, kamu sebenarnya di sini juga." "Duan Lingtian, bagaimana kamu bisa berkonflik dengan Su Qing ini?" Tianhu mengerutkan kening dan menatap Su Qing dengan tatapan sedikit ketakutan. "Aku tidak punya niat untuk berkonflik dengannya, namun, dia sendiri datang dan menghalangi jalanku, dia bahkan mengatakan dia ingin maju untuk Duan Rong." Duan Lingtian mengangkat bahu dengan ekspresi polos. "Anda lagi." Tatapan Tianhu menjadi sedikit dingin saat dia menatap Duan Rong dan berkata, dengan suara dingin, "Duan Rong, jika kamu seorang pria, maka jangan bergantung pada orang lain. Apa yang kamu lihat? Jika kamu memiliki bola, lalu ayo lawan aku." Wajah Duan Rong berubah pucat pasi, tetapi dia tidak berani menerima tantangan itu, karena dia telah mengalami kekuatan Tianhu ini, dan itu jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. "Lupakan saja, ketika seekor anjing menggigitmu, mungkinkah kamu ingin menggigitnya sebagai balasannya?" Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menatap Tianhu sambil tersenyum. "Sudah hampir waktunya, jadi kamu harus pergi ke kelas, jika tidak, hati-hati, atau Niu Mang akan menghukummu." Saat dia berbicara, Duan Lingtian membawa Tianhu dan berjalan bahu-membahu, dengan sengaja berjalan di sekitar kelompok 3 Su Qing. "Duan Lingtian, kamu dan aku sama-sama berada di tingkat ke-9 tahap pembentukan inti, dan kamu dan aku sama-sama memiliki senjata roh kelas 7. Apakah kamu berani melawanku?" Melihat begitu banyak orang yang menonton, tatapan Su Qing terfokus. Dia bermaksud menunjukkan kekuatannya untuk merebut kembali lingkaran cahaya jenius nomor 1 di Akademi Paladin. Seseorang harus tahu batasannya. Duan Lingtian tidak memperhatikan Su Qing dan dengan acuh tak acuh meninggalkan kalimat ini sebelum melanjutkan dengan Tianhu. "Luar biasa, Duan Lingtian ini benar-benar sesuatu. Su Qing ini adalah mantan jenius nomor 1 dari Akademi Paladin kami, tetapi Duan Lingtian sebenarnya tidak memperhatikan ketika menghadapi tantangannya. Dia bahkan memberitahu Su Qing bahwa dia harus mengetahui batasannya sendiri." Kelompok siswa yang menonton benar-benar gempar. Wajah Su Qing pucat, tubuhnya bergetar, dan wajahnya yang tampan saat ini digantikan dengan ekspresi buas. He Su Qing berasal dari perkebunan Gubernur Kabupaten Miriat Ling County dan merupakan putra Gubernur Kabupaten. Sejak usia muda, ia tumbuh dengan sendok emas di mulutnya, dan ketika ia mulai berkultivasi, ia bahkan mengungkapkan bakat alam yang mengerikan. Dia bahkan disebut jenius nomor 1 dalam 100 tahun terakhir di Miriat Ling County. Setelah itu, dia lulus ujian masuk yang didirikan Akademi Paladin di Kabupaten Miriat Ling dan dengan lancar memasuki Akademi Paladin. Di Akademi Paladin, dia masih luar biasa. Dia secara publik diakui sebagai jenius nomor 1 di Akademi Paladin. Di antara siswa Akademi Paladin, hanya satu orang dari 20 tahun yang lalu yang mampu mengungguli dia, dan orang itu adalah Duan Rufeng. Duan Rufeng, mantan jenius tak tertandingi yang namanya tersebar di seluruh Crimson Sky Kingdom, bukan dari generasi yang sama dengannya. Saat ini, Duan Rufeng bahkan telah menghilang selama bertahun-tahun, dan dengan demikian dia tidak merasakan apa-apa ketika pusat perhatiannya dikalahkan oleh Duan Rufeng. Namun ketika Duan Lingtian muncul dengan identitas anak dari Duan Rufeng, terungkap bahwa kultivasinya berada di tingkat ke-9 tahap formasi inti pada usia 18 tahun, dan membunuh Duan Lingxing, yang merupakan formasi inti tingkat ke-9, seniman bela diri juga. Nama Duan Lingtian tersebar di seluruh Akademi Paladin dan bahkan kota Kekaisaran. Halonya sepertinya telah diambil dalam satu malam. Sejak itu, permusuhan terhadap Duan Lingtian muncul di dalam hatinya. Karena surga membawaku ke dunia ini, lalu mengapa surga memberi kehidupan pada Duan Lingtian? Dia awalnya hanya memiliki permusuhan di dalam hatinya, tetapi hari ini, ketika dia secara pribadi bertemu Duan Lingtian, dia menyadari bahwa dia benar-benar ingin mengalahkan Duan Lingtian dan membuktikan dirinya kepada semua orang. Dia, Su Qing, masih jenius nomor 1 di Akademi Paladin.
Legenda yang sulit dilampaui oleh semua siswa Akademi Paladin. Tapi sekarang, ketika dia memulai tantangan, bahwa Duan Lingtian benar-benar menganggapnya tidak layak untuk dipertimbangkan, ini menyebabkan hatinya benar-benar dipenuhi amarah. Duan Lingtian, kamu. Wajah Su King muram, dan dia mencibir saat dia melihat sosok Duan Lingtian menghilang ke kejauhan. Duan Lingtian, yang sedang berjalan bahu-membahu dengan Tian Hu, mendengar apa yang dikatakan Su King, dan dia menghentikan langkahnya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melanjutkan ke depan. Jika kamu berpikir bahwa mengaum seperti ini dapat menekan rasa rendah diri di dalam hatimu, maka jangan ragu untuk mengaum, bukannya aku tidak berani melawanmu, tapi aku meremehkannya. Kamu harus memikirkannya sendiri. Suara Duan Lingtian bergema dari jauh dan memasuki telinga Su King. Mereka tampak seperti pin yang menusuknya. Duan Lingtian, Su King tidak tahan lagi dan benar-benar meletus. Bab 184, Tahap Inti Asal Berusia 18 Tahun. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Ditemani oleh teriakan eksplosif Su King, origin energi meningkat secara eksplosif di kakinya, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bola meriam saat dia menyerang Duan Lingtian. 12 siluet mamut kuno muncul di atasnya. Suara mendesing. Kecepatan Su King sangat cepat, seolah-olah dia telah berubah menjadi seekor citah dan bergerak cepat seperti angin. Oh, Su King mengangkat tangannya. Di dalamnya, bila sepanjang 3 kaki yang benar-benar hitam muncul dari udara tipis, dan cahaya pedang hitam merobek langit saat terbang menuju Duan Lingtian. Di atas Su King, 3 siluet mamut kuno lainnya langsung mengembun menjadi bentuk. Mengandalkan penguatan senjata rohnya, serangan Su King sebanding dengan kekuatan 15 mamut kuno. Tingkat ke-9 dari tahap pembentukan inti. Senjata roh kelas 7. Seperti yang diharapkan, Su King menarik tatapan semua siswa Akademi Paladin yang hadir saat dia menyerang, dan jejak kegembiraan dan antisipasi muncul dalam tatapan mereka. Mereka semua sangat ingin tahu apakah Su King mampu mengalahkan Duan Lingtian. Pedang di tangan Su King melintas, dan pada saat dia berlari ke arah Duan Lingtian, kecemerlangan yang ganas dan marah berkedip di matanya. Duan Lingtian ini sebenarnya mengatakan bahwa dia meremehkan untuk melawannya. Jika itu adalah seniman bela diri Origin Core yang lebih tua yang mengatakannya, dia tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi orang yang mengatakan ini hanyalah seniman bela diri formasi inti tingkat 9, dan terlebih lagi, seorang pemuda berusia 18 tahun. Yang terpenting, pemuda ini adalah target perbandingan di dalam hatinya, target yang ingin dia tekan. Suara mendesing. Suara siulan pedang yang bergema dari belakangnya menyebabkan wajah Duan Lingtian menjadi muram, dan dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya untuk mendorong Tian Hu menjauh sebelum bergerak ke samping. Sementara itu, serangan pedang Su King bersiul dan melintas, persis melewati tempat Duan Lingtian sebelumnya dan praktis menyapu pakaian di tubuh Duan Lingtian saat lewat. Su King tercela. Tian Hu dalam keadaan sedikit menyesal, dan dia menatap marah pada Su King dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Namun, Su King tidak memperhatikan Tian Hu dan malah melihat ke arah Duan Lingtian di dekatnya saat dia berbicara dengan suara sedingin es. Duan Lingtian, Anda mengatakan sebelumnya, bahwa Anda meremehkan untuk melawan saya. Sekarang saya ingin melihat apa yang Anda, Duan Lingtian, andalkan untuk menyombongkan diri seperti itu. Wajah Duan Lingtian tenggelam, karena dia tidak menyangka bahwa Su King ini akan sangat sombong, dan api kemarahan menyala di dalam hatinya. Nyala api yang sulit ditahan. Sementara itu, para siswa yang berdiri jauh telah mengikuti dan melihat pemandangan ini dari jauh. Tatapan mereka semua turun ke dua sosok yang sedang berkonfrontasi. Salah satunya adalah seorang pemuda berusia 20 tahun lebih. Salah satunya adalah seorang pemuda berusia 18 tahun. Pemuda itu adalah Su King, siswa jenius yang terkenal di Akademi Paladin, jenius nomor 1 yang terbentuk dan diakui secara publik nomor 1 di bawah tahap inti asal di Akademi Paladin. Pemuda itu adalah Duan Lingtian, seorang siswa jenius yang terkenal di Akademi Paladin juga, dan ketika dia baru saja memasuki Akademi Paladin, dia tidak menarik perhatian publik. Sampai setelah dia mengambil bagian dalam pertempuran hidup dan mati dengan siswa formasi inti tingkat 9 lainnya, mengungkapkan budidaya di tingkat ke-9 tahap formasi inti, dan membunuh lawannya dengan mengandalkan senjata roh kelas 7. Baru pada saat itulah namanya menyebar ke seluruh Akademi Paladin. Sejak itu,
Lingkaran cahaya jenius nomor 1 di Akademi Paladin berpindah dari tempatnya di atas kepala Su King untuk beristirahat di atas kepala pemuda ini. Dan hari ini, mantan jenius nomor 1 dan jenius nomor 1 saat ini telah saling berhadapan. Percikan macam apa yang akan ditimbulkan oleh bentrokan mereka? Pada saat ini, semua orang menahan napas dan menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan antisipasi. Mereka yakin bahwa mengikuti ini akan menjadi pertarungan yang brilian antara dua lawan yang seimbang. Mampu menyaksikan pertempuran antara Duan Lingtian dan Su King dengan kedua mataku sendiri, bahkan jika aku dihukum karena terlambat, itu masih sepadan. Tepat, mantan jenius nomor 1 melawan jenius nomor 1 saat ini adalah sesuatu yang sulit didapat. Tatapan siswa di sekitarnya bersinar terang dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Duan Rong berdiri di antara kerumunan, dan seringai muncul di sudut mulutnya saat tatapannya yang sedingin es turun ke pemuda berpakaian ungu. Duan Lingtian, mari kita lihat bagaimana kamu berakhir hari ini. Sebenarnya berkelahi dengan kakak laki-laki Su King, kamu mencari kematian. Sebagai anggota klan Duan Kabupaten Miriatling, Duan Rong sangat tahu betapa menakutkannya putra gubernur kabupaten, Su King, dan dia tidak berpikir Duan Lingtian akan menjadi tandingan Su King. Su King, jika kamu tidak ingin kehilangan muka, maka cepatlah pergi. Tatapan Duan Lingtian terfokus saat dia menatap Su King dengan ekspresi tenang dan tampak tanpa beban. Jika Anda tidak ingin kehilangan muka, maka cepatlah pergi. Ketika Duan Lingtian selesai berbicara, tidak hanya wajah Su King yang berubah muram, bahkan sekelompok siswa yang sedang menonton memandang Su King dengan tatapan aneh. Jika Su King pergi sekarang, itu pasti akan lebih memalukan. Duan Lingtian, semua orang bisa menyombongkan diri. Jika kamu seorang pria, maka lawan aku dan buktikan kepada semua orang bahwa kamu memang memiliki kekuatan untuk meremehkan melawanku. Su King memiliki tatapan membara saat dia melihat Duan Lingtian, dan origin energi melintas di pedang roh kelas 7 yang gelap gulita di tangannya. Mata Duan Lingtian bersinar dengan cahaya dingin, dan sudut mulutnya melengkung menjadi seringai. Karena kamu bertekad untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dan tidak takut kehilangan muka, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Duan Lingtian jelas di hatinya. Jika dia tidak membuktikan dirinya, maka Su King pasti akan mengoceh tanpa henti. Karena sudah begini, dia harus benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Su King ini dan membuatnya mundur setelah mengetahui kesulitannya. Saya akan menunggu dan melihat. Su King mendengus dingin dengan ekspresi arogan. Kalau begitu ambil pukulanku ini. Suara Duan Lingtian meledak seperti guntur. Seketika, Duan Lingtian bergerak. Teknik gerakan ular roh. Gerakan Duan Lingtian seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi ular roh. Kecepatannya sangat cepat seperti sambaran petir. Di atas Duan Lingtian, 12 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk. Su King bergerak tepat setelah dia. Seolah berubah menjadi embusan angin, bila hitam sepanjang 3 kaki di tangannya melintas dan siluet pedang melintas seolah berubah menjadi segudang siluet pedang. Itu jelas merupakan keterampilan pedang yang sangat dalam. Pada saat yang sama, 15 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk di atas Su King. Saat Su King menyerang, dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan bahkan menggabungkan kekuatan senjata rohnya ketika dia mengerahkan kekuatannya. Hanya itu yang kamu punya. Jika itu adalah mantan Duan Lingtian, dia mungkin sedikit takut ketika menghadapi serangan pedang Su King, tetapi Duan Lingtian saat ini. Teknik gerakan ular roh. Tubuh Duan Lingtian berkelebat, dan kecepatan di bawah kakinya langsung naik beberapa tingkat sebelum dia langsung menghindari serangan pedang Su King. Suara mendesing. Su King mengejar, namun, dia dengan cepat menyadari bahwa dia sama sekali tidak mampu mengejar Duan Lingtian, karena kecepatan Duan Lingtian tidak mungkin untuk diikuti. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa begitu cepat? Ketika dia memperhatikan bahwa 4 siluet mamut kuno lainnya telah muncul di atas Duan Lingtian, kilat ketidakpercayaan terpancar dari matanya. Kekuatan 16 mamut purba. Ya dewa, kekuatan 16 mamut kuno. Duan Lingtian tidak menggunakan senjata rohnya untuk menyerang dan hanya menghindari Su King dengan teknik gerakannya, dengan kata lain, tanpa mengandalkan senjata roh dan hanya memanfaatkan energi langit dan bumi, Duan Lingtian mampu untuk mengembangkan 16 siluet mamut kuno. Sepertinya Duan Lingtian ini telah menembus ke tahap inti asal. Hanya seorang seniman bela diri inti asal yang mampu memiliki kekuatan mengerikan seperti itu tanpa menggunakan senjata roh.
Tingkat pertama Origin Core Stage memiliki kekuatan 20 mammoth kuno. Duan Lingtian jelas menahan sekarang. Kelompok siswa yang menonton tercengang sesaat sebelum terengah-engah. Sebagian besar orang memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Seorang seniman bela diri Origin Core berusia 18 tahun. Suci, monster macam apa ini? Duan Rong tercengang juga ketika dia melihat pemandangan di depannya. Tidak mungkin, bagaimana kecil ini bisa menjadi seniman bela diri Origin Core. Suara mendesing. Tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit dingin saat tubuhnya melintas sebelum langsung tiba di belakang Su King. Lengan kanannya bergetar dan menyerang dengan pukulan sederhana. Bang! Kekuatan 16 mammoth kuno meledak, menghancurkan penghalang pertahanan di permukaan tubuh Su King sebelum meledakkan Su King. Bang! Su King dengan keras jatuh ke tanah, dan tubuhnya bergetar saat dia terus-menerus meludahkan beberapa suap darah. Tatapan Duan Lingtian tenang saat dia dengan acuh tak acuh menyapu Su King dengan tatapannya dan perlahan berbicara. Sekarang, bagaimana menurutmu? Apakah aku, Duan Lingtian, memiliki kekuatan untuk meremehkan untuk melawanmu? Namun, pada saat ini, Su King sepertinya belum mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Dia memiliki ekspresi gelisah dan matanya redup. Jelas dia telah menerima pukulan besar untuk kepercayaan dirinya. Duan Lingtian dengan dingin menyapu Su King dengan tatapannya sebelum memanggil Tian Hu dan langsung berjalan menuju kelasnya. Sebagian besar siswa yang hadir menyaksikan Duan Lingtian pergi, dan mata mereka memancarkan keheranan dan kekaguman. Seorang seniman bela diri Origin Core berusia 18 tahun. Bakat alami pemuda ini sudah benar-benar melampaui ayahnya. Bahkan selama tahun-tahun itu, Duan Rufeng hanya berhasil menembus tahap inti asal pada usia 20 tahun. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kultivasi Duan Lingtian saat ini cukup jauh dari tahap inti asal, dan satu-satunya alasan dia mampu mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan adalah karena metode kultivasi tertinggi, teknik penguasa perang 9 naga, bahwa dia dibudidayakan. Su King memiliki kekuatan 15 mammoth kuno ketika mengandalkan pedang roh kelas 7 untuk melakukan serangan, tapi sebelum kekuatan 16 mammoth kuno yang Duan Lingtian berikan dengan tangan kosong, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Petik 2. Apa yang kamu katakan adalah omong kosong. Pedang roh kelas 7 hanya memperkuat kekuatan serangan, tetapi kecepatan Su King hanya didorong oleh kekuatan 12 mammoth kuno. Duan Lingtian, di tangan, memiliki kecepatan yang didorong oleh kekuatan 16 mammoth kuno, dan dengan demikian sama sekali tidak berada pada level yang sama. Perbedaan antara tingkat ke-9 tahap pembentukan inti dan tingkat pertama tahap inti asal terlalu besar, dan ini adalah ketika Duan Lingtian tidak pernah mengerahkan seluruh kekuatannya. Ya, jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, Su Xing bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengayunkan pedangnya. Sekelompok siswa berdiskusi dengan penuh semangat. Terlebih lagi, semua kata-kata mereka, ketika didengar oleh Su King, seperti penusuk yang menusuknya, menyebabkan dia hampir mati rasa. Seorang seniman bela diri Origin Core berusia 18 tahun. Su King tiba-tiba merasa bahwa tahun-tahun hidupnya terbuang sia-sia dan dia masih tidak berguna, dan matanya yang redup berkedip-kedip dengan kegelapan kekalahan. Sementara itu, Duan Lingtian dan Tian Hu berjalan di jalan menuju ruang kelas, dan wajah Tian Hu sangat terkejut. F***K, Duan Lingtian, kapan kamu masuk ke tahap inti asal? Tian Hu tampak tidak peduli, tetapi hatinya sedikit pahit. Ketika dia bertemu Duan Lingtian untuk pertama kalinya di dalam kamp jenius tentara darah besi hari itu, Duan Lingtian juga merupakan seniman bela diri formasi inti tingkat keempat seperti dia. Tapi sekarang dia baru saja menembus ke tingkat ke-7 tahap pembentukan inti 2 hari yang lalu, dan awalnya berpikir bahwa dia perlahan bisa mengejar jejak Duan Lingtian, tetapi dia secara mengejutkan menyadari bahwa Duan Lingtian telah menembus ke panggung inti asal. Dia merasakan gelombang ketidakberdayaan. Mungkin aku seharusnya tidak membandingkan diriku dengan orang aneh ini, aku praktis hanya membuat diriku sendiri frustasi. Tian Hu menghela nafas dalam hati. Babak 185, 5 Macan Crimson North. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Duan Lingtian hanya tersenyum ringan menjawab pertanyaan Tian Hu. Di mata seorang pengamat, kekuatannya memang sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seniman bela diri Origin Core, dan tentang topik ini, dia tidak menjelaskan lebih jauh. Bagaimanapun, ini terkait dengan metode kultivasi yang dia kembangkan, teknik penguasa perang 9 naga. Itu adalah rahasia terbesarnya. Jika itu bocor,
dia pasti akan menghadapi kehancuran total. Duan Lingtian saat ini hanya mengolah bentuk kedua teknik berdaulat perang 9 naga, bentuk piton raging, dan dia sudah bisa merasakan betapa menantang surga metode kultivasi ini. Dia bisa membayangkan bahwa jika teknik penguasaan perang 9 naga diungkap ke publik, bahkan pembangkit tenaga listrik Void Stage yang sebenarnya mungkin akan membangkitkan minat mereka. Tak lama, Duan Lingtian dan Tianhu berpisah, langsung menuju ke ruang kelas masing-masing. Di dalam kelas, 17 siswa lainnya telah duduk, dan hanya Duan Lingtian yang tersisa. Guru, Duan Lingtian tiba di pintu kelas dan tersenyum meminta maaf kepada Sima Changfeng. Sima Changfeng tidak mengatakan apa-apa dan dia mengangguk. Masuk. Baru sekarang Duan Lingtian memasuki kelas dan duduk. Xiao Sun duduk di belakang Duan Lingtian dan mendekatkan kepalanya saat dia bertanya, dengan senyum nakal, Duan Lingtian, meskipun kamu juga datang terlambat, kamu tidak pernah terlambat ke kelas, kamu melakukan sesuatu yang buruk tadi malam dan tidak bisa bangun pagi ini. Duan Lingtian memutar matanya ke arah Xiao Sun saat dia dengan marah berkata, hanya itu yang ada di otakmu. Tak lama, seluruh pagi berlalu. Siang hari setelah kelas berakhir, Duan Lingtian, Xiao Yu, dan Xiao Sun berjalan menuju kafetaria, dan dimanapun mereka lewat, banyak siswa yang tampak memberi hormat dengan tatapan mereka. Xiao Sun memandang Duan Lingtian dan Xiao Yu sambil bertanya, apakah ada sesuatu di wajah kita? Tidak ada apa-apa di wajahmu atau Duan Lingtian. Bagaimana dengan milikku? Xiao Yu merasa itu aneh juga. Mengapa orang-orang ini melihat mereka seperti ini? Xiao Sun melirik Xiao Yu dan berkata dengan serius, kamu juga tidak punya apa-apa. Di antara mereka bertiga, mungkin hanya Duan Lingtian yang masih bisa menjaga ketenangannya, karena dia tahu alasannya. Itu Duan Lingtian, siswa kelas 1 yang melangkah ke tahap inti asal pada usia 18 tahun. F***K, tidak mungkin, siswa kelas 1 di Origin Core Stage. Tepat pada saat ini, dua siswa di dekatnya berhenti untuk berdiri dan melihat Duan Lingtian ketika mereka berbisik dalam diskusi. Karena jarak yang dekat, suara mereka terdengar oleh Xiao Yu dan Xiao Sun, dan mereka berdua akhirnya bereaksi. Jadi ternyata semua tatapan hormat selama ini bukan karena ada sesuatu di wajah mereka, orang-orang itu semua menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian, kamu menerobos ke tahap inti asal. Xiao Sun dan Xiao Yu memasang wajah penuh keheranan, dan mata mereka memancarkan sinar ketidakpercayaan. Ini benar-benar terlalu banyak. Duan Lingtian tersenyum ringan dan tetap diam. F***K, kamu tidak bisa benar-benar menembus ke Origin Core Stage, kan? Selain itu, mengapa semua orang ini tahu bahwa kamu telah menembus Origin Core Stage tapi kami tidak? Mungkinkah, apakah kamu datang terlambat ke kelas pagi ini karena kamu melakukan sesuatu? Xiao Sun bersumpah sambil mengajukan serangkaian pertanyaan. Meskipun Xiao Yu tidak berbicara, matanya masih menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Ketika kalian melihat Tianhu sebentar, tanyakan sendiri padanya. Duan Lingtian mengangkat bahu dan sedikit tidak berdaya. Di dalam kafetaria, kelompok 3 Duan Lingtian baru saja duduk ketika Tianhu tiba. Xiao Yu dan Xiao Sun tentu saja terikat untuk mengajukan pertanyaan kepadanya, dan tak lama kemudian, di bawah narasi dengan bermacam-macam suara dan wajah Tianhu, Xiao Yu dan Xiao Sun akhirnya mengetahui sebab dan akibat dari seluruh masalah. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa Duan Lingtian terlambat ke kelas hari ini sebenarnya karena Su Qing. Su Qing, mereka secara alami tahu siapa itu. Seorang siswa kelas 2 Akademi Paladin, dan jenius nomor 1 yang diakui secara publik di Akademi Paladin sebelum kemunculan Duan Lingtian. Duan Lingtian, Anda tidak hanya mengambil gelar jenius nomor 1 dari Su Qing itu, tetapi Anda bahkan membuatnya menderita kekalahan telak di depan umum. Dia pasti akan lebih rendah dari Anda di setiap sudut di Akademi Paladin di masa depan. Xiao Sun menggelengkan kepalanya. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian ini tangguh sebelum dia mampu menghancurkan Su Qing. Tentu saja, dia bahkan lebih terkejut dengan kultivasi Duan Lingtian. Melangkah ke Origin Core Stage di usia 18 tahun. Memikirkannya saja membuat kulit kepalanya mati rasa. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum acuh tak acuh. Saya memberinya kesempatan pada waktu itu, dan dialah yang sombong. Layani dia dengan benar. Tianhu memiliki wajah penuh kesenangan karena kemalangan Su Qing. Xiao Yu menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang rumit, dan tanpa sadar, sedikit senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Saat ini,
dia hanya selangkah lagi dari tingkat ketujuh tahap pembentukan inti, tetapi Duan Lingtian telah melangkah ke tahap inti asal. Meskipun dia sudah lama tidak berniat membandingkan dirinya dengan Duan Lingtian, dia masih merasa sedikit kesal di hatinya. Benar, tiba-tiba, Tianhu sepertinya memikirkan sesuatu saat dia melihat Duan Lingtian dengan ekspresi yang sedikit serius. Duan Lingtian, aku mendengar bahwa latar belakang Su King tidak sederhana, dia adalah putra gubernur Kabupaten Myriad Ling County. Putra gubernur kabupaten, alis Duan Lingtian berkerut, dan saat dia mengingat pemandangan pagi ini, dia tiba-tiba mengerti. Pagi ini, awalnya tidak ada pedang di tangan Su King, tetapi kemudian dia dengan jelas menariknya dari cincin tata ruang. Saat itu, Duan Lingtian masih sedikit terkejut bahwa Su King benar-benar memiliki cincin tata ruang. Terlebih lagi, pedang miliknya itu adalah senjata roh kelas 7. Sekarang dia tahu identitas Su King, dia akhirnya mengerti. Anak Bupati, mata Duan Lingtian menyipit. Hanya ada total 18 county di dalam Crimson Sky Kingdom. Terlebih lagi, dia pertama kali memotong lengan putra gubernur Kabupaten Swallow Mountain County, Pei San. Setelah itu, dia memukuli putri gubernur Kabupaten Versun County menjadi kepala babi 2 kali berturut-turut. Sekarang dia telah menyinggung putra gubernur Kabupaten Myriad Ling County, Su King. Dalam 18 kabupaten, dia sudah secara langsung atau tidak langsung menyinggung 3 dari mereka. Di bawah tatapan Xiao Yu dan yang lainnya yang sedikit khawatir, Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Apa yang kalian semua lakukan? Jangan lupa bahwa aku sudah menyinggung gubernur kabupaten sejak lama, putri gubernur kabupaten Versun, Tong Li, membenciku sampai ke tulangnya. Terlebih lagi, dia bahkan sepupunya. Pangeran kelima, dibandingkan dengan itu, Su King ini tidak seberapa. Baru sekarang Xiao Yu dan yang lainnya ingat bahwa orang ini adalah salah satu yang menimbulkan banyak masalah, dan mereka semua tertawa getir. Faktanya, itu bukan apa-apa, bahwa Su King terlalu sombong, dan kamu hanya mengalahkannya tetapi tidak melukainya. Gubernur Kabupaten Myriad Ling County mungkin tidak akan terlalu picik. Xiao Sun tersenyum ringan saat dia berbicara dan meredakan suasana di meja mereka. Xiao Yu dan Tianhu mengangguk setuju. Adapun Duan Lingtian, dia tidak memperhatikannya. Segudang Ling County, dia bahkan tidak takut pada bangsawan seperti Pangeran ketiga dan Pangeran kelima, bagaimana dia bisa takut pada gubernur kabupaten yang lemah. Pada saat ini, seluruh kafetaria praktis dipenuhi dengan diskusi tentang Duan Lingtian mengungkapkan kultivasi di Origin Core Stage dan mengalahkan Su King. Duan Lingtian sekali lagi menjadi fokus perhatian publik. Duan Lingtian mengerutkan kening, karena dia tidak suka perasaan ditatap seolah-olah dia adalah monyet di kebun binatang, dan dia dengan santai makan beberapa makanan sebelum meninggalkan kafetaria dan menuju ke pohon besar di sisi seni bela diri. Tempat latihan untuk bercocok tanam. Di paviliun kafetaria, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu saat ini memiliki wajah penuh keheranan. Anak itu benar-benar menerobos ke tahap inti asal. Saat senja, di gerbang Akademi Paladin, Duan Lingtian berpisah dengan Xiao Yu dan Xiao Sun. Setelah keluar dari gerbang, dia memperhatikan bahwa ada orang-orang yang mengawasinya, dan di antara orang-orang itu, 2 adalah anak buahnya, Zhao Gang dan Zhang Qian. 5 orang lainnya tidak dikenal. Namun, kekuatan orang-orang ini bahkan tidak berada di tahap jiwa baru lahir. Senyum dingin muncul di sudut mulut Duan Lingtian saat dia berjalan cepat menuju gang terpencil. Ada beberapa orang yang kehilangan nyawa mereka berturut-turut di dalam gang ini, dan tanpa kecuali, semua orang ini ingin membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian baru saja memasuki gang ketika dia merasakan hembusan angin dingin datang dari belakangnya. Dalam sekejap mata, 5 pria parubaya telah mengelilinginya. Duan Lingtian memperhatikan bahwa 5 orang saat ini menatapnya dengan tatapan yang samar-samar mengandung jejak keserakahan, dan mereka jelas mencari sesuatu. Sepertinya orang-orang ini diminta oleh seseorang untuk melakukan ini dan hanya mengambil uang untuk melakukan pekerjaan, pikir Duan Lingtian dalam hati. Kalian semua melakukan pekerjaan ini demi uang, kan? Saya akan memberi Anda 2 kali lipat dari harga yang diberikan orang itu kepada Anda. Duan Lingtian memandang pria yang memimpin 5 orang itu. Ini adalah pria dengan bekas luka di wajahnya, dia memiliki ekspresi ganas, dan dengan pandangan sekilas, siapapun akan tahu bahwa dia bukan orang baik. Termasuk pria dengan bekas luka, mereka berlima tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Nak,
Jalanan punya aturannya sendiri, karena kita 5 macan Crimson North telah menerima uang itu dan telah menyelesaikan kesepakatan ini. Bahkan jika kamu membayar 10 kali lipat jumlahnya, itu tetap tidak ada gunanya. Pria dengan bekas luka mendengus dingin, dan saat dia selesai berbicara, kata-katanya berubah. Tentu saja, meskipun kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian, jika kamu ingin membeli kehidupan orang yang mengirim kami, selama kamu membayar kami sekarang, kami menjamin untuk merawat orang itu setelah kematianmu. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah dia mendengar apa yang dikatakan pria dengan bekas luka itu. Bahkan itu mungkin, tentu saja, kami mengambil uang untuk melakukan pekerjaan, kami mengenali uang, bukan orang. Pria dengan bekas luka berbicara seolah itu wajar dan benar. Lalu berapa banyak uang yang harus saya bayar untuk Anda membunuh orang itu? Mata Duan Lingtian menyipit dan dia menahan senyum di sudut mulutnya. Pria dengan bekas luka itu tidak ragu sama sekali saat dia langsung berkata, 100.000 perak. 100.000 perak, alis Duan Lingtian dirajut. Lalu berapa yang dia gunakan untuk membeli hidupku? Kamu murid Akademi Paladin, jadi hidupmu lebih mahal. 200.000 perak, kata pria dengan bekas luka itu. 200.000 perak. Duan Lingtian tertegun sejenak sebelum melepaskan semburan pelecehan di bawah tatapan kaget pria dengan bekas luka dan 4 pria lainnya. F***K, nyawa tuan muda ini hanya bernilai 200.000 perak. 200.000 perak sudah banyak, salah satu pria dalam kelompok pria yang terluka itu bergumam. 200.000 perak banyak. Duan Lingtian mencibir dan mengangkat tangannya. Setumpuk uang perak muncul di tangannya, dan semuanya dari pecahan 10.000. Sekarang, ada 1 juta perak di tangan tuan muda ini, selama kamu bisa membunuh tuan muda ini akan memberikan semuanya kepadamu. Bagaimana? Kelompok 5 pria yang terluka itu semuanya tercengang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Mereka telah melakukan banyak transaksi bisnis, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi keadaan seperti itu. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Pria yang terluka itu dengan keras menelan seteguk air liur dan memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Sebaiknya kau tidak membodohiku, Wang Dahu, atau kau akan menderita. Nama Wang Dahu terkenal di jalanan. Seberapa terkenal, tepat pada saat ini, suara dingin terdengar dari belakangnya.